请大家同心默祷 Let's say a silent prayer. Sila doa dalam hati. Amen. 在我们还没有开始聚会之前，我们一起同心跪下来祷告。Let us pray in one accord before the service. Sama-sama sujud berdoa sebelum kebaktian. 奉主耶稣基督圣名祷告。
奉主耶稣圣名会前诗颂 In the name of Lord Jesus, I lead him. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pimpin kidung. 首先，我们来唱诗第85首。Let us sing the first hymn, hymn number 85. Nyanyi kidung bilangan 85. Let's 唱第一节 first verse. Second verse. 我去一场血染鲜血，我睡在石畔，忘却在天。上主是高是土前者，高山川主在来日在眼前。主必快乐，主必快乐。
我们再唱诗第149首。Let us sing the next hymn 149. Kidung bilangan 149. First verse. 接下来我们再唱诗第226首 Sing the next hymn 226 Nyanyi Kidung bilangan 226.唱第一节 First verse. 月
Fourth verse.接下来我们再唱诗第335首 Sing the next hymn 335. Nyanyi kidung seterusnya 335. First verse. Second verse. Third verse.感谢主会显示送到此，请大家预备新聚会。
Thank God our hymnal session ends here. Let us prepare our heart for the service. Syukur kepada Tuhan, sesi kidung sampai di sini. Sila sedia hati untuk berkebaktian. Haleluya. Haleluya, saudara-saudari yang dikasihi, selamat malam. Kita sama sudah makan kenyang dan duduk bersama dengan ahli keluarga kita untuk berkebaktian. Marilah kita sediakan satu hati yang murni, doa dalam hati. Amin. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus memulakan kebaktian malam ini. Sila berdiri dan menaikkan pujian Kidung Rohani 359. 359, kita berjalan ke Sion.
bersyukur pada Tuhan kerana kita ada saat yang begitu indah ini. Kita boleh bersama dengan semua jemaat dan juga Yesus untuk bersama ke Sion. Kita terus berjalan sampai ke depan Tuhan, ke dalam Tuhan. Sehati sujud dan kita berdoa bersama dan juga kita sehati untuk bersyukur. Sekarang kita berdoa. 奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚！感谢主耶稣，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚！感谢主耶稣，阿门。Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus saya berbicara. Dengan bantuan Roh Kudus, kita terus berkongsi tentang hikmat yang dalam surat Yakobus. Dalam pasal pertama kita dapat lihat 5 jenis hikmat.
Dan pasal kedua, kita dapat lihat iman yang sejati. Dan perbuatan yang dilakukan, tindakan yang dilakukan itu adalah yang berhikmat, yang iman yang berhikmat. Jadi yang pasal ketiga, apakah hikmat yang kita akan bincangkan? Yaitu tentang hikmat dari atas. Sebenarnya dalam pasal 3 ini ada dua jenis hikmat yang dibincangkan. Apakah jenis hikmat itu? Marilah kita lihat pasal 3 ayat 15. Ayat 15. Penatua Yakobus ada bincangkan bahawa ada hikmat yang datang dari dunia, yang datang dari syaitan. Itu adalah hikmat dari dunia. Apakah hikmat yang lain itu? Dalam ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut. Hikmat yang lain itu adalah dari atas. Oleh itu, dalam pasal ini kita perlu ambil perhatian ada dua jenis hikmat ini. Secara tegasnya hikmat yang dari dunia ini tidak boleh dikatakan sejenis hikmat. Tetapi ini diterjemahkan ke hikmat dalam Alkitab. Jadi saya sendiri tidak sokong, tidak setuju dengan terjemahan ini. Tetapi saya ikut. Kalau ada hikmat yang dari atas, bagaimanakah hikmat ini? Kita lihat yang pertama. Hikmat yang sejati ini, yang hikmat dari atas, mereka tidak menjadi guru sesuka hati. Kenapa? Ada dua sebab. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada seorang yang berhikmat, dia tidak mahu menjadi guru dan dia tidak sebarangan menjadi seorang guru. Kita baca ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1. Ayat 2. Di dalam ayat 1, Penatua Yakobus menasihati kita, janganlah banyak orang di antara kamu mahu menjadi guru. Sebab kalau kita benar-benar dari Tuhan, kita tidak dengan sesuka hati menjadi seorang guru. Kenapa tidak ramai orang di antara kamu menjadi guru? Dan Penatua telah membincangkan dua sebab. Sebab yang pertama, kerana sebagai guru perlu dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi janganlah sesuka hati menjadi seorang guru seperti kamu tahu semuanya. Kerana sebagai seorang guru akan menerima penghakiman yang lebih berat. Kamu tahu kenapa?
Kerana kalau kamu tidak mengajarkan menurut hikmat yang datang dari atas, kamu mungkin akan menyesatkan orang lain. Kerana kemungkinan apa yang kamu tahu itu bukan hikmat yang dari atas, adalah kamu yang tahu dan akan menyesatkan orang lain. Hakikatnya ada ramai orang mahu menjadi guru, mahu mengajar orang lain. Keadaan seperti ini masih berlaku dari dahulu sampai sekarang. Masih ramai orang mahu menjadi guru. Jadi semasa Yesus di dunia, bagaimana dia berkata tentang orang-orang ini. Marilah kita lihat bagaimana Yesus membincangkan orang-orang ini. Jadi Yesus kata orang-orang Farisi mereka suka duduk di tempat duduk Musa, yaitu suka untuk mengajar orang lain. Kita lihat Injil Matius pasal 15. Kita baca ayat 12 sampai 14. Ayat 12. Ayat 13. Ayat 14. Jadi dalam ayat 12, murid-murid Yesus datang bertanya bahawa engkau tahu bahawa perkataanmu itu telah menjadi patuh sandungan bagi orang-orang Farisi. Jadi apakah yang telah menjadi patuh sandungan kepada orang-orang Farisi? Jadi sebelum nas ini, Yesus telah membincangkan tentang kegudusan di dalam hati. Apabila kita mendengar tentang firman yang mengenai kekudusan dalam hati, kita akan bertobat. Tetapi orang-orang Farisi, mereka telah menjadi adalah satu patuh sandungan kepada mereka. Jadi kita tahu bahawa orang-orang Farisi mereka adalah guru para hukum Taurat. Jadi mereka tidak dapat terima seorang itu Yesus yang datang dari kampung yang tidak pernah terpelajar datang untuk mengajar mereka. Coba bayangkan mereka adalah seorang pengajar, tetapi sekarang mereka diajar oleh Yesus. Bolehkah mereka terima? Jadi mereka tidak suka untuk menjadi seorang murid. Mereka suka untuk menjadi seorang guru. Dan pikiran yang kedua, Yesus mahu kita untuk membedah sama ada di mana pengajaran itu datang. Jadi orang-orang Farisi mereka juga pandai dalam hukum Taurat, tetapi mereka perlu belajar untuk membedah sama ada hikmat itu datang dari mana.
ataupun ajaran yang diajar oleh orang-orang Farisi itu adalah datang dari hikmat sendiri. Butiran yang ketiga. Jadi Yesus katakan mereka adalah orang yang buta. Jadi mereka orang buta yang menuntun orang yang buta. Jika orang buta menuntut orang buta, pasti keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Pengajar juga akan jatuh ke dalam lubang. Jadi kita faham kenapa penatua Yakobus kata janganlah ramai orang antara kamu menjadi seorang guru. Melainkan kita sangat pasti bahawa hikmat, bahawa ajaran kita adalah datang dari atas. Sebab yang kedua, kenapa tidak menjadi seorang guru? Yaitu yang tercatat dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 2. Di sini kata sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Rupa-rupanya pengajar ada banyak bersalah dalam banyak hal. Ini yang perlu kita perhatikan, yaitu Jabatan Kudus, kita perlu perhatikan. Ya. Jadi hikmat yang dalam surat Yakobus ini bagi tahu kita ada banyak bersalah. Kita sangka kita adalah sempurna, tetapi kita tidak. Jadi bagaimanakah kita ada muka untuk terus mengajar di mimbar sini? Jadi kita begitu banyak bersalah, adakah kita layak untuk mengajar? Jadi apabila kita lebih banyak mengetahui tentang ajaran Alkitab, kita akan dapati bahawa kita banyak bersalah, kita banyak cemar. Jadi kita juga rasa sangat tertekan kerana apabila kita sedang berbicara, kerana kita rasa firman ini sedang menghakimi kita diri sendiri. Jadi semasa kita memberi khotbah itu seperti menghakimi diri sendiri, sedang menegur diri sendiri. Jadi untuk ditegur oleh firman itu adalah satu hal yang sangat menderita. Yang lagi sedih itu adalah apabila kita sudah rasa kita bersalah, tetapi kita mahu terus untuk mengajar orang lain. Jadi untuk memberikan khotbah ini merupakan satu kayu salib atas setiap pengajar.
Apabila kami tahu kami banyak bersalah, kami akan memilih untuk duduk dan mendengar firman dan tidak untuk berbicara, kerana penghakiman yang lebih berat akan datang kepada kita. Kami. Jadi kenapa tidak menjadi seorang guru, kerana kita banyak bersalah dalam banyak hal. Jadi saya seorang pendeta, saya adalah ditapiskan dan saya perlu berbicara. Jadi apabila kita berbicara, kita perlu ada satu hati yang takut dan berhati-hati. Perlu ada satu hati yang takut akan Tuhan. Dan juga ada satu hati yang bertobat dan juga satu hati yang rendah diri. Inilah peringatan yang perlu kita ada apabila kita berbicara. Masihkah kita ingat firman yang telah diberikan bulan ini? Yaitu seorang anak perempuan yang berumur 8-9 tahun. Dia datang ke gereja dan dapat penglihatan malaikat. Dan malaikat-malaikat mereka melihat semua seiman, sama ada mereka ada memberikan tumpuan dalam kebaktian. Dan perempuan itu juga lihat seorang malaikat berdiri di tepi mimbar untuk melihat apa yang diajarkan oleh pengkhotbah. Kita selalu dengar kesaksian bahawa malaikat sedang melihat seiman, sama ada mereka ada memberikan tumpuan. Kita jarang melihat malaikat ada melihat pengajar, ada melihat pengkhotbah itu. Jadi hikmat yang pertama dalam Yakobus pasal 3 adalah janganlah kita mahu menjadi guru. Kalau sebagai pendeta ataupun jabatan kudus, kita perlu berbicara, kita perlu ada satu hati yang takut. Kedua, kalau kita ada hikmat yang sejati ini, apakah tindakan yang perlu ada? Kalau kita ada hikmat yang benar, hikmat yang sejati ini, kita tahu untuk menyekat lidah kita. Di sini ayat 2 kata, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. Jadi dalam ayat 2 di sini barang siapa, yaitu kalau ada orang, ini juga bermaksud bahawa semua orang pasti ada salah dalam perkataannya. Kalau ada orang yang tidak ada bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Kerana ia adalah orang yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Tetapi realitinya, adakah ada orang yang seperti itu, yang sempurna, yang tidak ada bersalah? Jadi isi penting yang dalam pasal ini adalah kita berusaha untuk menjadi seorang yang sempurna. Bagaimanakah kita boleh mengejarkan untuk menjadi seorang yang sempurna?
Jadi seterusnya dengan segera penatua menjelaskan tentang 5 firman tentang lidah ini. Mari kita baca ayat 3. Ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Bagaimana kita boleh mengekang lidah kita sebagai kita mengenakan kekang pada mulut kuda? Jadi kalau boleh diuruskan, kalau boleh dikawasi dengan kekang ini juga seumpama firman kita. Kerana kekang ini juga seperti firman yang dapat mengekang seluruh tubuh kita. Kekang ini seperti kebenaran. Jadi hari ini bukan kita tidak ada kebenaran. Jadi hari ini bukan kita tidak faham kebenaran ini, tetapi kita sudah faham kebenaran ini. Tetapi persoalannya hari ini adalah sama ada kita boleh menuruti kebenaran ini. Kebenaran ini seperti kekang yang ada pada kuda ini yang mengendalikan seluruh tubuh kuda. Jadi penatua juga terus membincangkan perumpamaan dalam ayat 4. Jadi di sini kata kapal ini dikawal oleh kemudi yang amat kecil ini dan dia dapat menurut kehendak tuannya. Kalau kemudi ini sudah rosak, maka kapal ini tidak dapat menuruti kehendak tuan kerana kemudi itu sudah rosak. Rupa-rupanya lidah kita juga ini seperti kemudi yang amat kecil ini akan menjejaskan kita, akan menjejaskan sama kita memaju ke depan, kita mengundur. Jadi meskipun lidah kita amat kecil tetapi dapat mengancam, dapat menjejaskan seluruh tubuh kita, dapat menjejaskan nyawa kita. Kerana seperti pertengkaran semua itu adalah berasal dari lidah kita. Jadi untuk mengawal lidah kita bukan bermaksud kita tidak perlu bercakap. Kadang-kadangnya apabila kita tidak bercakap, tidak berkata, ada lebih banyak masalah. Sebagai contoh, suami isteri yang sedang bertengkar tetapi mereka tidak bercakap sesama-sama lain dan masalah itu akan lebih besar. Jadi apakah maksudnya untuk mengekang lidah kita?
Jadi untuk mengekang lidah kita adalah untuk mengguna hikmat untuk berkata. Iaitu ada satu pepatah dalam Cina, iaitu kita berfikir dahulu sebelum kita bertindak. Ada juga satu pepatah yang berkata, kalau kita berkata banyak, lebih baik kita berkata sikit. Apabila kita berkata sikit, kita berkata dengan baik. Jadi juga ada dikatakan dalam Alkitab, perkataan yang dikatakan dengan sesuai itu adalah indah. Jadi penatua terus berbincang tentang perumpamaan lidah. Jadi apakah lidah itu? Kita baca ayat 5. Ayat 5. Perumpamaan yang ketiga, lidah itu seperti sesuatu anggota yang kecil. Seperti api yang kecil. Dan dalam ayat 6 juga ada kata lidah ini seperti dalam api neraka. Jadi lidah ini sangat menakutkan. Api yang besar dimulakan dengan api yang kecil yang dapat membakar seluruh hutan. Seperti kita mengumpat juga, kata-kata umpat itu akan merosakkan hubungan seluruh jemaat. Satu kata-kata yang bukan itu dapat mengkacaukan seluruh keluarga dan juga seluruh negara. Jadi juga ada satu pepatah kata, ada satu perkataan juga akan meruntuhkan seluruh negara. Jadi apakah itu api yang kecil? Yaitu api yang sangat kecil. Jadi apa yang kita katakan dari mulut kita itu seperti api yang sudah nyala. Jadi kita perlu berhati-hati dalam perkataan kita. Kalau api ini tidak dapat lenyap, dia menjadi seumpama api yang dari neraka yang selalu menyala. Kita tahu bahwa api neraka juga tidak akan lenyap dan selalu menyala-nyala. Jadi di sini dalam ayat 6 juga kata lidah adalah api dan dapat menyalakan roda kehidupan kita. Jadi perkataan kita ini dapat menyalakan kehidupan kita.
Jadi perumpamaan yang ketiga untuk lidah adalah api yang terkecil dan juga adalah api neraka. Perumpamaan yang keempat, apakah lidah itu? Jadi ayat 6, lidah itu juga adalah merupakan suatu dunia kejahatan. Jadi lidah itu akan merosakkan nyawa kita. Jadi dunia kejahatan juga memberi penderitaan kepada orang dunia ini, dan juga lidah kita juga memberi penderitaan kepada semua keluarga kita. Jadi lidah ini seperti dunia kejahatan yang begitu menakutkan. Jadi perumpamaan yang kelima. Dalam ayat 8, lidah itu adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai. Yang tak terkuasai ini, yang mempunyai racun, yang mematikan. Jadi tidak orang boleh menguasainya. Sebagai contoh, ada binatang-binatang yang buas juga kita dapat jinakkan dan kita dapat kuasainya. Kita tahu bahwa binatang-binatang yang buas dapat dijinakkan, yang kita dapat lihat dalam persembahan. Tetapi lidah yang begitu kecil ini susah untuk kita dijinakkan. Jadi benar tua ingin kita untuk mengekang lidah kita, yang menjelaskan 5 perumpamaan ini yang menakutkan tentang lidah. Jadi selepas nasihatnya, dia terus berkata, janganlah kita ada 2 lidah dari satu mulut. Kita baca ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9. Ayat 11. Ayat 12. Kenapa kita tidak boleh ada 2 lidah dari satu mulut? Di sini ada 2 sebab. Sebab yang pertama, karena lidah kita ini adalah dipakai untuk memuji Tuhan. Kita tidak boleh pakai lidah yang sama untuk memuji Tuhan, dan pada masa yang sama kita juga mengutuk manusia. Dan dalam ayat 10 penatua kata, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kenapa tidak boleh ada 2 lidah dari satu mulut? Kerana lidah hanya boleh ada satu kegunaan.
Yaitu ayat 10 dan ayat 11. Satu kegunaan. Seperti satu sumber air yang hanya boleh mengeluarkan satu jenis air. Dan penatua terus membincangkan bahawa satu pohon hanya boleh menghasilkan satu jenis buah. Dan dia juga terus berbincang bahawa satu jenis air hanya ada satu jenis rasa. Tidak boleh ada dua jenis rasa dalam satu jenis air. Jadi dari mulut yang satu ini tidak boleh kata ucapan syukur dan juga kata kutuk. Hanya boleh ada satu jenis kata. Apabila kita berada di gereja, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dengan menyanyi kidung. Selepas kita keluar dari gereja dan mulut kita penuh dengan kutukan dan juga penuh dengan kata marah. Ataupun di depan orang itu kita kata-kata yang baik, tetapi di belakangnya kita kata kata-kata yang tidak baik. Perbuatan seperti ini kita juga dapat lihat dalam gereja. Kita sendiri juga apa itu. Jadi satu lidah ada dua jenis kata ini tidak berkenan kepada Tuhan dan juga manusia. Jadi untuk berjaga-jaga dalam perkataan kita ini adalah sebuah kerja yang perlu kita belajar untuk buat seumur hidup kita. Jadi bagaimanakah kita boleh menjaga lidah kita? Yaitu kita perlu ada satu hati yang murni, satu hati yang mendamai, satu hati yang peramah. Jadi kita tidak akan begitu. Jadi dalam seumur hidup kita perlu belajar untuk berhati-hati dalam perkataan kita. Rupa-rupanya adalah untuk kita mengajar ada satu hati yang murni, satu hati yang kudus. Yesus juga ada kata, Yesus akan menghakimi kita menurut perkataan kita, sama ada kita benar atau tidak. Dan kita sekarang masuk ke rangkap ketiga, yaitu dua jenis hikmat. Yaitu dalam ayat 13. Ayat 13 sampai ayat 15. Minta maaf sampai ayat 16. Ayat 13. Ayat 14. Ayat 15.
ayat 16. Jadi dalam ayat 13 hingga ayat 16 di sini ada hikmat yang palsu. Walau disebut hikmat, tetapi hikmat ini adalah palsu. Manakah sumber hikmat ini? Jadi penatua Yakobus memberitahu kita bahwa hikmat ini datang dari dunia. Jadi hikmat dunia ini adalah digunakan untuk mengejar kehormatan, kekayaan, dan keseronokan dunia ini. Hikmat dunia ini hanya mementingkan hal dari dunia ini dan tidak mementingkan hal dari atas. Contohnya ada seiman yang selalu berbincang tentang hal-hal dunia, tentang keseronokan di dunia, dan tidak pernah berbincang tentang hal syurga, hal dari atas. Jadi tidak tahu bahwa hikmat ini adalah datang dari dunia. Sila ambil perhatian, bukan kata kita tidak boleh membincangkan hal dari dunia ini, tetapi kita tidak selalu bincangkan tentang hal dari dunia ini. Kedua, di manakah hikmat dunia ini datang? Jadi hikmat dunia ini adalah datang dari hawa nafsu. Jadi hikmat yang dari dunia ini akan mengajari kita bagaimana kita memuaskan hawa nafsu kita. Jadi hikmat yang dari dunia ini tidak mengajar bagaimana kita boleh menggawal hawa nafsu kita, tetapi mengajar kita untuk memuaskan hawa nafsu ini. Kita juga tahu hawa nafsu ini juga tidak dapat dipuaskan. Kita tahu bahwa hikmat yang benar, hikmat yang sejati ini akan mengajar kita bagaimana untuk mengawal hawa nafsu kita. Bagaimana kita boleh mengawal badan kita sendiri. Jadi di manakah hikmat ini datang? Jadi hikmat yang palsu ini adalah berasal dari syaitan. Apakah maksudnya dari syaitan? Karena hikmat palsu ini tidak suka akan kebenaran. Apabila dia mendengar kebenaran, dia rasa menentang. Dan kita boleh tahu bahwa ini adalah hikmat yang palsu. Untuk menentang kebenaran, bermaksud untuk menentang Tuhan. Jadi pada masa ini, dia tidak akan berdiri bersama dengan Tuhan dan berdiri di pihak syaitan. Oleh itu, penatua Yakobus ingin kita untuk faham dua jenis hikmat ini. Hikmat Tuhan dan hikmat yang palsu ini adalah datang dari syaitan.
Jadi apakah akibat yang dibawa oleh hikmat yang palsu ini? Jadi di mana ada hikmat yang palsu, di situ adalah iri hati dan juga pentingkan diri sendiri. Jadi apabila kita lihat di situ ada iri hati, ada kacau bilau, kita dapat tahu bahawa di situ ada hikmat yang palsu, hikmat yang datang dari dunia ini, ada hikmat yang datang dari syaitan ini. Sila ambil perhatian, inilah hikmat yang palsu. Ataupun kita mempergunakan kata-kata pendeta dan kita saling berlawan. Ini adalah hikmat yang datang dari syaitan yang melawan kebenaran. Jadi ada orang yang ada berhikmat benar, mereka hanya berdiam sahaja, yang meninggalkan semua hal ini yang begitu kacau sekali, dan ramai orang akan berasa bahawa mereka senyap kerana mereka adalah salah. Kadang-kadang kami rela untuk rugi diri, kita rela untuk senyap, kita rela untuk bersandar kepada Tuhan dan tidak melawan balik. Jadi sekarang kita akan belajar apakah hikmat itu yang datang dari atas. Kita baca ayat 17 dan ayat 18. Ayat 18. Jadi kalau hikmat yang datang dari atas ada 8 buah yang indah. Buah yang pertama adalah murni. Sebagai contoh, motif bagi seorang penguasa gereja, mereka mempunyai satu hati yang murni, yang tidak berabut-berabut dengan untuk menjadi seorang penguasa gereja. Syukur kepada Tuhan, ada banyak saudara-saudari yang dipilih untuk menjadi penguasa gereja, mereka mempunyai motif yang murni. Tetapi juga ada sesetengah saudara-saudari yang tidak mempunyai, yang berebut untuk menjadi seorang penguasa dan mereka tidak mempunyai
satu motif yang murni. Apabila ada saudara yang seperti ini dipilih untuk menjadi penguasa gereja, ada banyak masalahnya. Dan kedua, apakah tindakan hikmat yang benar ini, yaitu pendamai. Pendamai ini adalah dia mempunyai, tidak sahaja mempunyai hubungan yang damai dengan orang lain, tetapi hatinya sangat damai. Dan seterusnya peramah. Peramah juga bertolak ansur dan tidak merebut-rebut. Dan tidak sombong dan tidak kata angkuh. Dia juga mudah sekali untuk menerima pendapat orang lain dan dia rendah diri. Dan keempat, penurut, yaitu lemah lembut dan menurut perintah. Terutamanya menurut gereja, menurut perintah Yesus. Kalau penguasa gereja itu menurut gereja, mereka adalah seorang yang penurut, yang barulah jemaat boleh menurutinya. Apakah perbuatan yang kelima bagi hikmat yang benar ini? Yaitu penuh belas kasihan. Di hati yang penuh dengan belas kasihan. Keenam, buah-buah yang baik. Yaitu dia membuahkan buah-buah yang baik, terutamanya memberikan bantuan kepada orang lain. Ketujuh, yaitu tidak memihak dan mengikut kebenaran, mengikut ukuran kebenaran. Tidak melihat latar belakang kamu dan tidak melihat berapakah persembahan kamu, tetapi ada satu hati yang adil. Dan ke-8 adalah tidak munafik, yaitu sangat adil, sangat tulus hati. Jadi apabila kita melihat perbuatan-perbuatan ini, kita dapat membedah sama ada itu adalah hikmat yang benar ataupun hikmat yang palsu. Hikmat yang palsu ini akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang palsu, persembahan yang palsu. Sekarang kita menaikkan pujian Kidung Rohani 395. Kita memohon kepada Tuhan supaya kita terus ke tempat yang lebih tinggi untuk ada hikmat yang benar ini.
祷告中， Dalam doa kita juga ada satu pengumuman. Kira-kira pukul 2 petang ini kita dengar satu berita tentang seorang saudari Kong yang mempunyai masalah yang rumit dan masuk ke hospital. Jadi laporan doktor untuk saudari ini yaitu perlukan pemasangan tiub pada belakang badannya dan perbuatan ini akan menyebabkan dia mati. Setakat ini kami masih belum tahu keadaan yang sebenar. Apa yang tahu sekarang yaitu paru-paru saudari ini sudah rosak. Jadi saudari ini adalah ibu kepada Geli Gombak, Gereja Gombak. Jadi tidak kira apa yang terjadi, kita akan berdoa untuk memimpin mereka, memimpin iman mereka. Jadi tidak semua orang ada begitu damai seperti kita. Kita rasa apabila kita mati begitu saja dapat pergi ke syurga. Tetapi ada juga orang yang mereka perlu penyediaan yang lebih lama lagi. Jadi kita berdoa untuk mereka. Ada sesetengah keluarga juga berasa mereka tidak ada apa-apa, mereka sudah bersedia untuk meninggalkan dunia ini. Tetapi juga ada sesetengah keluarga mereka belum lagi bersiap sedia, jadi kita perlulah bersiap sedia dengan awal. Barulah kita boleh siap sedia dan pada masa apa-apa sahaja kita boleh bersedia untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi saudara-saudari, sedarlah pandemik ini sudah selama 1 tahun, kita tahu Tuhan akan datang lagi. Jadi kita perlu sedar. Mari kita berdoa. 奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚！感谢赞美主耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。
哈利路亚，感谢主耶稣，阿门。这里有主路可以往，无忧愁，亦无惊慌，光明强如太阳照亮，因为走在主路上。这里有主路可以往，无忧愁，亦无惊慌，光明强如太阳照亮，因为走在主路上。阿门。
感谢主耶稣，阿门。Tidak kira apa berlaku, kita berjalan di atas jalan Tuhan. Janganlah kita takut. Kebaktian sampai di sini saja. Salam damai kepada semua.